Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Firna Anggraina Ode. Saya dari kelas MPI 3A dengan NIM 24124009. Nah, pada kali ini saya akan membahas sebuah topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, identifikasi kendala dalam penerapan kebijakan dan sistem penerimaan siswa baru atau biasa disebut sebagai PPDB atau PSB. Yang kedua, potensi penyimpangan pada masa orientasi peserta didik baru. Nah, kedua hal ini sangat erat kaitannya dengan perjalanan awal peserta didik ketika memasuki sekolah. Penerimaan siswa baru sering menghadapi berbagai kendala, baik teknis maupun non-teknis. Sedangkan masa orientasi terkadang mengalami penyimpangan yang menjauh dari tujuan utamanya. Oleh karena itu, mari kita pahami bersama agar bisa melihat masalah sekaligus mencari solusi terbaik dari terciptanya pendidikan yang lebih baik. Kita masuk pada identifikasi kendala dalam penerapan kebijakan dan sistem penerimaan siswa baru atau biasa disebut sebagai PPDB atau PSB. Kebijakan penerimaan siswa sering berubah, terutama terkait aturan zonasi, afirmasi, prestasi, atau jalur perpindahan. Perubahan yang terlalu sering menimbulkan kebingungan bagi sekolah dan masyarakat. Selain itu, peraturan dari pemerintah pusat kadang tidak sesuai dengan kondisi daerah. Kita masuk pada kendala dalam penerapan kebijakan dan sistem penerimaan siswa baru. Nah, di sini ada 6 kendala. Yang pertama, kendala aturan dan kebijakan, di mana kendala ini kadang aturan PPDB ini berubah-ubah tiap tahun, sehingga para orang tua dan sekolah bingung. Nah, aturan dari pusat juga kadang tidak sesuai dengan kondisi di daerah. Contohnya, pada tahun lalu, aturan zonasi 100%. Tahun ini ditambah jalur prestasi. Orang tua jadi bingung cara daftarkan anak mereka. Yang kedua, ada kendala teknis atau sistem dan fasilitas. PPDB sekarang banyak yang dilakukan secara online, tapi masalahnya website sering error karena terlalu banyak orang daftar bersamaan. Di desa, sinyal internet juga kadang tidak ada. Contoh, saat pendaftaran dibuka jam 8 pagi, website langsung macet. Orang tua panik karena takut anaknya tidak kebagian kuota. Yang ketiga, ada kendala sosial dan persepsi masyarakat. Banyak orang tua yang masih berpikir hanya ada sekolah favorit dan harus memasukkan anaknya ke sana. Padahal sekolah lain juga punya kualitas. Akibatnya, sekolah tertentu penuh sesak, sementara sekolah lain sepi. Contoh, anak yang nilainya bagus tidak bisa masuk sekolah A karena rumahnya lebih jauh, padahal dia ingin sekali masuk ke sana. Akhirnya dia masuk ke sekolah B yang dianggap biasa saja oleh masyarakat. Yang keempat, ada kendala administrasi dan kejujuran data, di mana ada orang tua yang sengaja memalsukan alamat di kartu keluarga supaya terlihat dekat dengan sekolah favorit. Selain itu, sering muncul kecurigaan bahwa ada jalur belakang. Contohnya, para orang tua membuat kakak baru dengan alamat rumah di dekat sekolah A, padahal aslinya tinggal jauh. Yang kelima, kendala daya tampung sekolah, yang dimana jumlah sekolah negeri tidak sebanding dengan jumlah siswa. Di kota besar, pendaftar menumpuk, tapi daya tampung terbatas. Sementara di desa, sekolahnya jarang sehingga anak harus menempuh jarak jauh. Contohnya, di satu SMP negeri hanya ada 5 kelas untuk siswa baru, tapi pendaftarnya sampai 700 orang. Banyak yang akhirnya tidak tertampung. Yang keenam, kendala di lapangan atau sosialisasi dan SDM. Di sini banyak orang tua kurang paham aturan karena sosialisasi minim. Selain itu, panitia di sekolah kewalahan menghadapi ratusan pendaftar. Contoh, ada orang tua yang salah daftar jalur karena tidak tahu aturannya. Akhirnya, anaknya tidak masuk dan panitia sekolah juga
kewalahan melayani pertanyaan. Sekarang kita masuk pada identifikasi potensi penyimpangan pada masa orientasi peserta didik baru, di mana masa orientasi peserta didik baru atau MPLS adalah kegiatan awal yang bertujuan mengenalkan siswa baru terhadap lingkungan sekolah, tata tertib, guru, serta budaya yang ada di sekolah. Namun dalam praktiknya sering muncul penyimpangan yang menjauh dari tujuan utama, terutama bila orientasi masih dipengaruhi budaya senioritas atau kurangnya pengawasan. Sekarang kita masuk pada potensi penyimpangan pada masa orientasi peserta didik baru. Di sini ada 6 potensi penyimpangan. Yang pertama, kekerasan fisik. Nah, di sini sering dianggap melatih disiplin, padahal justru membahayakan kesehatan. Banyak kasus siswa pingsan bahkan cedera karena perlakuan seperti ini. Contohnya, siswa baru itu disuruh push up, berjemur di bawah panas matahari, atau lari keliling di lapangan. Yang kedua, kekerasan verbal dan psikologis. Nah, meskipun tidak melukai fisik, kata-kata kasar bisa menurunkan rasa percaya diri siswa baru, bahkan membuat mereka takut masuk sekolah. Contohnya diejek dengan sebutan yang merendahkan, dipermalukan di depan teman-teman, atau dimarahi keras saat salah. Nah, yang ketiga, perpeloncoan dan intimidasi. Kegiatan ini muncul karena budaya senioritas. Orientasi jadi ajang balas dendam, kakak kelas bukan lagi sarana pembelajaran. Contohnya, siswa baru dipaksa membawa benda aneh atau tas dari karung, topi kardus, disuruh melakukan hal memalukan, atau harus tunduk pada perintah senior tanpa alasan jelas. Yang keempat, penyalahgunaan kegiatan. Waktu orientasi yang seharusnya dipakai untuk mengenalkan lingkungan belajar malah terbuang untuk hal tidak bermanfaat. Contohnya, di orientasi lebih banyak diisi dengan hukuman, permainan yang melelahkan, atau perintah tidak masuk akal daripada pengenalan sekolah. Yang kelima, kurangnya pengawasan guru. Kondisi ini membuka peluang terjadinya kekerasan dan perpeloncoan karena tidak ada kontrol langsung dari pihak sekolah. Contohnya, panitia dari OSIS atau kakak-kakak kelas dibiarkan mengatur jalannya orientasi tanpa pendampingan guru. Yang keenam, diskriminasi dan bullying. Bila tidak dihentikan sejak awal, hal ini bisa menjadi awal terbentuknya budaya bullying di sekolah. Contohnya, siswa baru diledek karena penampilan fisik, latar belakang ekonomi, atau asal daerahnya. Sekarang kita masuk di kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ini, penerimaan siswa baru masih ada kendala seperti masalah sistem online, aturan zonasi yang membingungkan, serta adanya kecurangan yang membuat prosesnya kurang adil. Sedangkan pada masa orientasi siswa baru, sering muncul penyimpangan seperti perpeloncoan, kekerasan, dan diskriminasi karena kurangnya pengawasan dari guru. Nah, kedua hal ini sama-sama menunjukkan bahwa aturan saja tidak cukup, tapi harus ada pelaksanaan yang jujur, adil, dan diawasi dengan baik. Dengan begitu, sekolah bisa menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan siswa. Nah, jadi itulah teman-teman materi dari saya. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.